أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa kum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan rasa syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan dan nikmat karunia yang begitu besar tidak pernah berhenti terus kita rasakan, terutama nikmat yang paling besar yaitu iman dan Islam. Tidak lupa nikmat yang lain, kesehatan, waktu, kesempatan, taufik dan hidayah tentunya. Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan kita hambanya yang terus bersyukur dan diberikan kekuatan untuk terus menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita semua, suri tauladan uswatun hasanah, makhluk yang agung dan tersempurna, yang tercinta, yang termulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada para keluarga dan sahabatnya, pada para tabiin, tabiin sampai pada seluruh pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini di golongan Allah sebagai umat yang istiqomah sampai pada seluruh umat hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang sangat baik ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kegiatan yang rutin insya Allah kita laksanakan, istiqomah kita laksanakan, kegiatan yang sangat baik dan insya Allah penuh keberkahan, yaitu kajian Masjid Asy-Syifa yang dilaksanakan secara online. Alhamdulillah, hikmah pandemi ternyata memberikan kita peluang untuk terus semakin bermanfaat melalui kajian online Masjid Asy-Syifa ini. Walaupun pandemi mudah-mudahan sedikit berangsur semakin baik keadaannya, insya Allah kajian ini akan tetap berlangsung. Semoga Allah turunkan kebaikan, keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mengucapkan terima kasih, hatur nuhun, syukuran jazakallah Ustadz Ihsan, guru kita yang senantiasa hadir bersama kita, membagikan ilmunya, menginspirasi kepada kita semua. Ya alhamdulillah menjadi jalan kita, wasilah, taufik, wal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang disampaikan oleh beliau selama ini menjadi jalan kebaikan, khususnya juga bagi guru kita Ustadz Ihsan, juga bagi kita juga tentunya, selain menjadi ilmu manfaat, juga menjadi ladang amal untuk kita mengamalkannya, dan tentunya menjadi wasilah bertambahnya pula keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait kegiatan kajian yang insya Allah akan kita ikuti pada malam ini, yaitu seperti biasa bersama guru kita Ustadz Ihsan, senantiasa kita akan membedah, mentadaburi hikmah dan makna-makna penting yang ada di dalam Al-Quran tentunya. Dan insya Allah pada malam hari ini akan dibahas surat Al-Zalzalah. Kalau saya baca artinya ini rada takut Ustadz ya. Kalimatnya aja mengguncangkan gitu artinya. Tapi insya Allah semoga kegiatan kita pada malam ini senantiasa menjadi sebuah ibroh bagi kita melalui tadabur ayat-ayat pada surat Al-Zalzalah ini. Semoga Allah mudahkan hati kita untuk bisa memahami dan tentunya menjadi semakin lebih baik untuk bisa mengimplementasikan segala macam kewajiban kita sebagai seorang muslim di dunia ini, tentunya untuk bekal kita dalam nanti di kehidupan yang akan datang. Baik, sebelum kita langsung kepada kajian, silakan dipersiapkan barangkali mushafnya, catatannya, tulisnya, karena insya Allah ada beberapa hal dari yang akan Ustadz sampaikan harus kita catat. Dan juga bagi yang mungkin nanti ada yang tidak kurang kita pahami, kita bisa tanyakan pada golden moment ya malam ini insya Allah. Baik, langsung saja kepada guru kita, Ustadz Nur Ihsan Jundullah LC, waktu dan medianya kami persilakan. Enggak Ustadz. Baik. Suara saya jelas? Sangat jelas Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin, amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, kita bersyukur malam hari ini masih terus diberi kesempatan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan dalam setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita, nikmat usia, nikmat sehat, nikmat kuota, nikmat harta, nikmat internet, mudah-mudahan semuanya digunakan untuk ketaatan dan kebaikan. Semoga setiap kilobyte dari kuota kita yang terpakai menjadi zarrah, ya, menjadi amal, walaupun hanya 1 kilobyte yang mungkin diukur dengan rupiah tidak terasa, diukur dengan uang tidak terasa, tapi insya Allah 1 kilobyte yang kita gunakan untuk menyimak kajian, 1 kilobyte yang kita gunakan untuk bersilaturahim, video call dan seterusnya, insya Allah akan dikonversi oleh Allah jadi amal soleh nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang mengajarkan kepada kita semua amal-amalan yang bermanfaat untuk kita, semua kebaikan yang akan menjadi panduan bagi umatnya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, dikumpulkan di surga bersama dengannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita merindukan juga Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, insya Allah malam ini kita akan sama-sama mentadaburi, mengkaji, memahami surat Al-Zalzalah, salah satu surat yang insya Allah favorit. Saya yakin sebagian besar kita insya Allah hafal dengan surat ini, karena ayatnya pendek-pendek dan jumlah ayatnya juga tidak terlalu banyak, tidak seperti surat Al-Baqarah misalnya. Tidak terlalu jauh mungkin ya, membandingkan Al-Zalzalah dengan Al-Baqarah. Surat Al-Zalzalah, kita langsung masuk saja, mudah-mudahan lebih efektif waktunya dan lebih banyak yang bisa kita maksimalkan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekilas pertama tentang surat Al-Zalzalah ini. Para ulama menyebut ya surat ini yang paling masyhur tentunya surat Al-Zalzalah. Surat Al-Zalzalah. Tapi kalau kita lihat di dalam suratnya, kita tidak akan menemukan kata Al-Zalzalah. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir, kita tidak menemukan kata Al-Zalzalah. Biasanya, tidak selalu. Ya. Biasanya penamaan surat itu, nama suratnya ada di dalam suratnya. Umumnya demikian, walaupun tidak selalu. Seperti surat Al-Ikhlas yang memang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Seperti surat Al-Fatihah yang tidak ada kata Fatihah di dalamnya. Surat Al-Zalzalah yang ada di dalam surat Al-Zalzalah adalah zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dari sisi bahasa, zalzalah dengan zilzal ini maknanya sama, hanya berbeda bentuknya saja, plural dan jamak, bentuk single dan bentuk pluralnya. Sehingga Imam Bukhari, perawi hadis, menyebut surat ini surat Al-Zilzal, Az-Zilzal ya, bukan Az-Zilzal, Al-Zilzal. Al-Zalzalah atau Al-Zilzal. Ada juga ulama yang kemudian menyebut nama suratnya surat Idza Zulzilat, karena setidaknya setiap surat itu punya 2 nama. Yang pertama nama yang termaktub, yang kedua awal kata dari setiap surat itu menjadi nama. Dinamakan surat Amma Yatasa'alun,
atau surat An-Naba. Disebut juga surat Baro'ah atau surat At-Taubah karena awal ayatnya Baro'atum minallah dan seterusnya. Ini yang pertama terkait dengan nama. Surat Tabbat atau surat Al-Masad sama, atau surat Al-Lahab begitu. Di dalamnya ada Abu Lahab, kata Al-Lahab, di dalamnya juga ada Al-Masad, di dalamnya juga ada kata Tabbat, surat Tabbat. Surat Iqra. Surat apa itu Iqra? Surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena kata awalnya Iqra. Surat Kulhu. Nah, Kulhu. Qul huwallahu ahad. Itu surat Al-Ikhlas. Ini namanya. Yang kedua tentang jumlah ayatnya, yang masyhur 8 ayat. Ada juga ulama yang menyebut surat Al-Zalzalah ini 9 ayat. Karena di ayat 6 terbagi menjadi 2. Yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Nah, itu satu ayat. Liyurau a'malahum, itu ayat yang ke-7. Sehingga ayat yang ke-8-nya faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ayat yang ke-9-nya faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. 8 ayat, 9 ayat. Yang berikutnya yang ketiga tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul, sebab kenapa surat ini turun. Sekilas kita akan melihat tidak ada perbedaannya, hanya masalah tempat saja. Kalau kata Ibnu Mas'ud, ini sebab turunnya karena dialog 2 orang Madinah. Kata Ibnu Katsir, kata Ibnu Abbas, sebab turunnya surat karena dialog orang Mekah. Apa yang membedakan? Kalau dialog orang Madinah, berarti surat ini menjadi surat Madaniyah. Surat yang turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Jadi statusnya adalah surat Madaniyah, termasuk surat Madaniyah. Tapi kalau yang berdialog adalah 2 orang Mekah, maka surat ini adalah surat Makkiyah. Nah, saya lebih cenderung ke pendapat para ulama yang menyebut bahwa surat Al-Zalzalah ini adalah surat Makkiyah. Karena pendek-pendek ayatnya, kemudian berirama ujung ayatnya, ya, huruf terakhirnya, ujung ayatnya, dan kandungannya tentang keimanan kepada hari kiamat, yang seringkali surat-surat Makkiyah didominasi dengan surat yang isinya adalah tentang keimanan kepada hari akhir, keimanan atau cerita-cerita, kisah-kisah, dan seterusnya. Jadi dialog 2 orang Madinah atau dialog 2 orang Mekah yang mereka mengabaikan dosa kecil dan mereka juga meremehkan infak yang sedikit. Jadi apa-apalah kecil ini, bukan termasuk dosa besar, tidak termasuk perbuatan yang syirik, tidak durhaka kepada Allah, tidak durhaka kepada Rasulullah, hanya yang kecil-kecil saja. Nanti yang ditimbang oleh Allah, yang dilihat oleh Allah, yang menjadi sebab masuk surga adalah amal-amal yang besar. Amal yang kecil, amal yang remeh, itu nggak usah dianggap, biasa-biasa saja. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengingkari, membantah, menurunkan surat Al-Zalzalah, membantah bahwa yang dihitung oleh Allah hanya yang besar-besar, yang dianggap oleh Allah hanya yang besar-besar, yang kecil-kecil tidak dianggap. Ya, di akhir surat Al-Zalzalah, prinsip ini kemudian disampaikan tentang prinsip tanggung jawab, mabda' mas'uliyah, prinsip tanggung jawab terhadap setiap amal, yang besar ataupun yang kecil, semuanya akan dipertanggungjawabkan, semua akan diperlihatkan. Sehingga tidak mengabaikan dosa sekecil apapun dan tidak meremehkan amal soleh sekecil apapun. Ini sekilas tentang surat Al-Zalzalah. Ada baiknya kita sama-sama membaca surat Al-Zalzalah begitu ya. Mudah-mudahan semakin menambah keberkahan, semakin menambah pahala, dan mudah-mudahan apa yang akan kita kaji sama-sama jadi lebih bermanfaat insya Allah. Bentar. Nah.
Kita sama-sama saja biar mudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah. 1 huruf 10 pahala. Amin. Seperti yang tadi kita sampaikan, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya 1. Sudah 10 pahala. Za sudah 20 pahala. Zul sudah berapa itu? 30 pahala, begitu ya. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, segoncang-goncang, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandung olehnya. Dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu kepadanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, untuk diperlihatkan kepada mereka amal mereka dan balasannya. Maka barang siapa yang beramal seberat zarrah pun, dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, dia akan melihat amalan dan balasannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kandungan dari surat Al-Zalzalah tadi, kalau kita rangkum, setidaknya terbagi menjadi 3 bagian utama, 3 bagian besar. Yang pertama, kondisi bumi. Yang kedua, kondisi manusia. Dan yang terakhir, kondisi amal kita. Endingnya, surat Al-Zalzalah adalah tentang introspeksi, evaluasi, muhasabah amal kita. Sehingga kalau tujuannya sudah kita pahami, mudah-mudahan ada aplikasi dari pemahaman surat Al-Zalzalah. Apa sih? Apakah tujuannya itu hanya sekedar wawasan semata? Ternyata bukan hanya sekedar wawasan, bukan hanya sekedar informasi. Tujuannya adalah memperhatikan kondisi amal kita. Dampak dari pemahaman dan kajian surat Al-Zalzalah adalah perhatian terhadap amal kita. Apa kabar amal kita malam hari ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama tentang kondisi bumi, kemudian kondisi manusia. Ini hal yang menarik, karena hakikatnya kita dan bumi ini satu kesatuan. Allah menciptakan kita dari tanah yang ada di bumi. Secara fisik, jasad kita aslinya dari tanah yang setiap hari kita injak. Meskipun kehidupan atas diri kita itu karena ruh yang Allah tiupkan dari langit sana. Sehingga nanti kita akan melihat antara bumi dan manusia itu ada ikatan emosional, gitu ya. Ada hubungan yang sangat erat. Bahkan boleh jadi mungkin kandungan yang ada di tubuh manusia selaras dengan kandungan yang ada di dalam bumi. Zat-zat yang ada di dalam bumi
sama seperti zat yang ada di dalam tubuh manusia. Makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia pun harus berasal dari makanan yang tumbuh dari bumi. Kondisi bumi yang Allah sebutkan di surat Al-Zalzalah ini tersebar dalam 4 ayat. Ayat 1, 2, 4, dan 5. Kemudian kondisi manusia tersebar ada di ayat 3 dan ayat ke-6. Kondisi amal di ayat 7 dan ayat 8. Apa saja kondisi bumi di 4 ayat ini? Pertama tentang gempa besar. Yang kedua, isi perut bumi yang dikeluarkan akibat dari gempa besar tadi. Yang ketiga, komunikasi antara bumi dengan manusia. Cerita bumi kepada manusia. Dan yang keempat, tentang wahyu Allah kepada bumi. Kita akan bahas bahwa bumi pun menerima wahyu. Tapi apakah wahyu bumi itu seperti wahyu kepada Nabi? Apakah wahyu bumi itu seperti wahyu kepada para rasul? Atau wahyu itu punya ragam makna di dalam Al-Quranul Karim? Ini yang pertama. Yang kedua, kondisi manusia dalam surat Al-Zalzalah ini Allah gambarkan dalam 2 ayat. Yang pertama, monolog manusia dengan dirinya sendiri. Wa qalal insanu ma laha. Dan manusia berkata, ada apa yang terjadi dengan bumi? Ini dialog atau monolog ya, manusia dengan dirinya sendiri. Sehingga pertanyaannya bukan wa qalal insanu ma laki, tapi ma laha. Kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, ya, kalau bertanya kepada orang kedua, maka pertanyaannya akan malaka atau malaki. Kalau laki-laki, laka. Kalau ke perempuan, laki. Kalau ke orang ketiga, malahu atau malaha. Malahu itu, ada apa dengan dia? Laki-laki. Kalau ke perempuan, malaha. Ada apa dengan dia? Yang perempuan. Nah, saat itu, kondisi manusia ketika terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat, kalimat yang terucap adalah malaha. Ada apa dengan bumi? Tapi menggunakan dialog dengan pihak ketiga, tidak malaki. Kamu bumi kenapa enggak? Sehingga ahli tafsir mengatakan bahwa ini monolog manusia dengan dirinya sendiri. Bumi kenapa sih? Ada apa dengan bumi? Dan sifatnya adalah monolog, bukan dialog dengan sesama manusia, dan juga bukan dialog manusia dengan bumi. Kenapa? Karena kita akan lihat antara ayat 3 dan ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi yang berbeda untuk manusia. Di ayat yang ketiga Allah menggunakan redaksi insan, wa qadal insan. Di ayat yang ke-6 redaksinya nas, yauma idzi yasdurun nas. Tidak dibuat sama. Tidak yauma idzi yasdurul insan, karena sebelumnya wa qadal insan, jadi yauma idzi yasdurul insan. Tidak dibuat sama oleh Allah. Dan apa maknanya? Apa bedanya antara insan dengan nas? Yang secara terjemahan sama. Insan diterjemahkan manusia, nas juga diterjemahkan manusia. Jadi ternyata membaca terjemahan saja tidak cukup. Banyak yang bisa kita dapatkan maknanya. Insan dengan nas. Kemudian kondisi manusia yang kedua, Allah bangkitkan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda. Jadi ujung dari semua ini, ujung dari atau kandungan utama dari surat Al-Zalzalah ini tentang manusia dan amalnya. Hingga di ayat 7, ayat 8, ayat yang terakhir, ini tentang amal baik dan buruk yang diperlihatkan Allah kepada setiap manusia. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini rangkuman kandungan dari surat Al-Zalzalah. Bumi, manusia, dan amal. Kita masuk ke setiap ayatnya,
Kita masuk ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Idza, apabila. Dalam bahasa Arab, kalimat iza itu sesuatu yang pasti. Kalau kalimatnya pakai in, probabilitasnya itu di bawah 50%. Bisa iya, bisa tidak. Misal, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika atau apabila datang kepada kalian. Terjemahan bahasa Indonesianya sama. Iza, apabila. In, apabila. Tapi dalam bahasa Arab, iza itu pasti akan terjadi. Kalau in, kemungkinan terjadinya di bawah 50%. Bisa iya, bisa kejadian, bisa juga tidak. Idza, apabila. Zulzilat, digoncangkan. Al-ardu, bumi seluruhnya. Bapak Ibu yang saya muliakan, selama ini kalau terjadi gempa bumi sifatnya lokal atau sektoral. Terjadi gempa bumi di Bandung, mungkin orang Sumatera tidak merasakan. Terjadi gempa bumi sampai terjadi tsunami di Aceh. Kita yang di Bandung tidak merasakan. Terjadi gempa bumi di Turki misalnya belakangan ini, kemarin ya beberapa bulan yang lalu, kita di Bandung alhamdulillah tenang-tenang saja. Terjadi lini atau gempa kecil kemarin di Bandung misalnya. Di Pekanbaru mereka tidak bisa merasakan. Tapi kalau yang gempa itu al-ard, satu bumi yang gempa. Jadi bukan idza zulzilatil Bandung zilzalaha, idza zulzilatil Jawa Barat zilzalaha. Levelnya gempa ini bukan lagi lokal, bukan lagi kota, bukan sektoral, tapi levelnya satu bumi semuanya berguncang, diguncangkan. Idza zulzilatil ardu. Dan kalau saya lupa berapa skala Richter dulu ketika terjadi gempa bumi di Aceh. Kalau saya tidak salah 9, tolong dikoreksi. 9 skala Richter saja sudah mengakibatkan banyak korban. Padahal hanya di satu titik. Air kemudian jadi tumpah, tsunami, rusak di mana-mana. Padahal gunung tidak bergerak, gunung belum meletus. Hanya air tumpah, kemudian lempengnya yang bergerak, kemudian manusia, orang-orang saat itu pagi hari sedang main di pantai, tersapu tsunami. Bayangkan kalau dengan gempa seluruh bumi, air kemudian meluap, tsunami di mana-mana, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan goncangannya, kerasnya goncangannya itu diulang 2 kali. Zulzilat zilzalaha. Apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya. Dan ini penekanan, penguatan dalam bahasa Arab, mengulang satu kata kerja dengan masdar yang menunjukkan kesungguhan, keseriusan, kedahsyatan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dalam surat Al-Hajj ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan seperti apa kedahsyatannya, seperti apa peristiwa guncangan bumi kalau ini sudah terjadi. Di surat Al-Hajj ayat kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak nge-lag laptop saya, mohon maaf. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid.
gambaran tentang dahsyatnya gempa bumi di hari kiamat nanti, kata Allah, kalian akan melihat semua wanita yang menyusui kemudian tinggalkan anaknya, dilemparkan bayinya, dia lalai dengan menyusui anaknya. Anaknya yang sedang nangis pun ditinggalkan. Nggak peduli lagi dengan tangisan bayi. Padahal setiap orang tua yang mendengarkan bayinya kelaparan, walaupun lagi ngantuk, pasti memaksakan diri untuk bangun. Walaupun capek kalau melihat anaknya, bayinya nangis, memaksakan diri. Walaupun sedang lapar, memaksakan diri untuk menyusui. Tapi kalau sudah gempa hari kiamat, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ditinggalkan, dibuang, diabaikan. Semua susu, semua bayi yang sedang menyusui. Anak-anaknya ditinggalkan. Yang kedua, وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا. Dan gugurlah semua kandungan segala wanita yang hamil. Bapak dan Ibu tentu lebih paham ya efek dari sebuah gempa terhadap kandungan seorang ibu. Efeknya akan seperti apa? Akan saya mencoba mencari, googling begitu ya. Di Nepal katanya dulu ada studi dampak dari gempa terhadap kandungan seorang wanita. Bapak dan Ibu jauh lebih paham, lebih mengerti. Di ayat ini Allah hanya menegaskan bahwa gempa di hari kiamat itu menyebabkan kandungan semuanya keguguran. Semua wanita yang sedang hamil mengalami keguguran, meninggal semua. Wa taran nasa sukara. Dan manusia akan seperti orang mabuk. Seperti orang mabuk, memusingkan. Padahal mereka tidak mabuk, tapi azab Allah yang sangat keras ketika terjadi gempa bumi. Sehingga di ayat pertama Allah mengingatkan kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada manusia, bukan hanya untuk orang beriman saja, tapi untuk seluruh manusia. Karena ini bukan peristiwa sektoral, bukan peristiwa lokal, tapi peristiwa untuk semua manusia. Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Perhatikan, ini surat Al-Hajj dimulai dengan gempa bumi. Hal yang menarik ya. Sekarang masih musim haji begitu. Surat Al-Hajj diawali dengan peringatan terhadap gempa bumi, di mana manusia saat itu panik, di mana laki-laki dan perempuan meninggalkan anak dan istrinya, gambaran kedahsyatan ketika bumi digempakan, digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang bisa kita ambil hikmah dari ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut setelah gempa itu terjadi, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi mengeluarkan semua beban-beban yang ada di dalamnya. Semua kandungan yang ada di perut bumi ketika terjadi goncangan yang hebat, semuanya dimuntahkan. Artinya, kalau kita itu berasal dari bumi, kalau kita diciptakan oleh Allah dari tanah yang berasal dari bumi, maka sifat bumi itu pasti akan terulang atau akan di copy paste oleh manusia juga. Setiap guncangan yang besar pasti akan memuntahkan semua beban yang dikandung oleh seseorang. Baik yang dikandung di perut manusia atau yang dikandung oleh hati manusia, oleh jiwa manusia. Sehingga yang terpendam di dalam hati, yang tersimpan di dalam dada, yang tersimpan di dalam jiwa, itu akan keluar semua kalau sudah dapat guncangan yang dahsyat. Sifat bumi di surat Al-Zalzalah ini, kata Allah, kalau sudah digoncang segoncang-goncangnya, maka akan mengeluarkan semua isi perutnya. Sifat manusia juga sama. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang-orang beriman
mendapatkan guncangan dalam kehidupannya, maka akan mengeluarkan isinya, isi yang ada di dalam dadanya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ini ada kalimat zulzilu, zilzal. Wa zulzilu hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira akan masuk surga begitu saja tanpa ada cobaan dan ujian? Padahal belum datang kepada kalian cobaan seperti orang-orang dulu. Mereka ditimpa petaka, sengsara, bahkan digoncang segoncang-goncangnya dengan berbagai macam cobaan. Nah, kalau bumi digoncang, keluar isinya. Kalau orang beriman digoncang, apa yang keluar dari dalam hatinya? Yang keluar dari dalam hatinya adalah ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita belajar bahwa Allah memberikan goncangan, cobaan, dan ujian bukan untuk mengukur kadar kekuatan kita, bukan untuk ngetes sekuat apa kita, tapi untuk mengukur sebergantung apa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, apa yang tersembunyi di dalam jiwa kita, apa yang terpendam di dalam hati kita, Allah akan keluarkan itu semua dengan semua guncangan. Dan yang paling mengerikan adalah guncangan ketika sakaratul maut. Sakaratul maut akan menjadi guncangan terakhir seseorang yang akan mengeluarkan semua yang ada di dalam dada, dalam hati, dalam jiwanya. Maka kalau yang selama ini terpendam di dalam hati keimanan, guncangan itu akan mengeluarkan keimanan. Kalau selama ini yang disimpan di dalam hati adalah kemunafikan, maka setiap guncangan pasti akan mengeluarkan aslinya seseorang. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqular rasul wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kalau di surat Al-Baqarah ayat 214, guncangan ini melahirkan tawakal, melahirkan ketundukan, kepasrahan kepada Allah. Tapi yang tercipta dari tanah bumi bukan hanya orang beriman, yang tercipta dari tanah bumi juga orang-orang munafik, orang-orang kafir. Sehingga Allah memberikan gambaran di ayat yang lain. Di surat Al-Ahzab, ayat ke-11 dan 12. Surat Al-Ahzab ayat 11 dan ayat 12. Di ayat ke-11, hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Mirip redaksinya seperti di surat Al-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Disitulah orang-orang mukmin diuji dan hatinya digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Ini peristiwa di perang Khandaq ketika para sahabat menghadapi tekanan dari atas, dari bawah. Saat para sahabat di depan mata harus menghadapi 10.000 orang musyrik, kemudian di belakang punggung mereka, anak dan istri terancam oleh pengkhianatan orang-orang Yahudi. Sehingga gagal fokus, sulit untuk fokus. Menghadapi 10.000 orang berarti mengorbankan anak dan istri. Melindungi anak dan istri berarti membiarkan 10.000 orang masuk ke kota Madinah, menghancurkan kota Madinah. Sehingga susah untuk fokus. Mana yang harus dihadapi? Kata Allah, disitulah orang beriman diuji. Kadang ujian bukan datang dari satu arah,
kadang datang dari arah atas, arah bawah, bahkan dari semua arah. Dan saat ujian datang dari semua arah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat itulah Allah mengguncangkan kita dengan seguncang-guncangnya. Nah, yang menarik terkait dengan guncangan di dunia dan guncangan di hari kiamat nanti, orang yang diguncangkan di dunia, kemudian dia kembali kepada Allah, akan dijauhkan dari ketakutan guncangan di akhirat nanti. Jadi terguncangnya cukup satu kali. Terguncang di dunia, segera kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang-orang munafik ketika terguncang, orang munafik itu orang yang bersama dengan orang beriman, ya. Kumpulnya bareng dengan orang-orang, dengan para sahabat. Tapi saat ada guncangan, lihat seperti apa isi hati orang-orang munafik di ayat ke-12. Wa iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ketika guncangan yang sangat dahsyat ini terjadi, orang munafik malah berkata, dan orang yang berpenyakit itu berkata, Allah dan Rasulnya mah PHP. Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kami, melainkan tipu daya semata. Karena inilah yang ada di dalam diri mereka, itulah beban mereka selama ini, merasa ditipu oleh Allah, merasa diperdaya, diperdaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi terbungkus dengan penampakan-penampakan keislamannya. Saat diguncang, wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi saat diguncang bebannya keluar semua, muntah semua isi perutnya. Manusia ketika diguncang akan keluar semua isi hatinya. Jadi aslinya seseorang itu terlihat kalau sudah ada guncangan. Isi hatinya seseorang itu akan nampak kalau sudah mendapatkan guncangan yang dahsyat. Ini hikmah yang bisa kita dapatkan dari ayat wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan beban-beban yang ada di kandungnya, beban berat yang dikandungnya. Apa saja yang dikandung oleh bumi? Memang kalau kita lihat tafsirnya, ya ada yang menyebutkan emasnya, sumber daya alamnya, gitu. Tapi kalau kita lihat konteks dari surat ini, asqalaha yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia dan jin yang menjadi beban bumi. Jadi beban bumi bukan isi perut bumi yang membebani bumi, itu ternyata bukan emas, bukan tembaga, bukan perak, dan seterusnya. Tapi yang menjadi beban berat bagi bumi adalah manusia dan jin. Asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Kemudian bumi memuntahkan isinya, termasuk manusia yang sudah dikandung ribuan tahun di dalamnya. Maka di ayat berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang ketiga langsung manusia begitu. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insan. Ketika bumi memuntahkan isinya, manusia kemudian berkata. Apa kata manusia? Wa qala al-insanu ma laha. Dan kemudian manusia berkata, ada apa yang terjadi dengan bumi? Tadi kita sampaikan bedanya insan dengan nas. Di ayat yang ketiga Allah menggunakan redaksi insan. Di ayat yang keenam Allah menggunakan redaksi nas. Insan itu bentuk single. Nas itu bentuk plural. Insan itu mufrad. Kalau nas itu bentuk jamak. Insan, nas. Wa qala al-insan, dan berkatalah manusia sendiri. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu manusia masing-masing kemudian bertanya-tanya, malaha, malaha.
Ada apa dengan bumi? Ada apa dengan bumi? Kalau redaksinya menggunakan nas, waqalan nas malaha, maknanya setiap manusia saling bertanya, ini bumi kenapa ya? Iya, ini kenapa bumi? Tapi ketika Allah memilih redaksi yang digunakan itu insan, maka pertanyaan malaha itu pertanyaan monolog. Karena setiap orang saat itu sibuk dengan urusannya masing-masing. Tidak sempat untuk saling bertanya, tidak sempat untuk saling berdialog, tidak sempat untuk saling bertukar pendapat, seperti yang Allah gambarkan di surat Abasa ketika terjadi hari kiamat, ketika terjadi goncangan yang sangat dahsyat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Fa idza ja'atis sakhah di ayat 33. Dan apabila datang suara yang memekakkan, suara sangkakala, suara hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari itu manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari istri. Nah, di ayat ini Allah menggunakan redaksi sahabat. Terjemahannya padahal istri. Jadi dalam Al-Quran, redaksi istri itu menggunakan beberapa kalimat ya. Kalimat istri di dalam Al-Quran ada banyak redaksinya. Kadang Allah menggunakan kalimat zauj, kadang Allah menggunakan imro'ah, kata imro'ah, kadang Allah menggunakan kata sahibah, seperti di ayat ini. Yang masing-masing ada maknanya tersendiri. Wa sahibatihi wa bani, dan sahabatnya yang terdekat yaitu istrinya, wa bani, dan semua anak-anaknya. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita tadabburi urutannya, saudara, ibu, bapak, istri, anak. Anak itu jadi orang terakhir yang dijauhi. Manusia lari dari saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, dari anaknya. Kenapa anak jadi orang terakhir? Karena setiap orang tua akan besar harapannya, kalau dia sudah punya anak, besar harapannya itu kepada anak. Maka orang terakhir yang akan dijauhi ketika berlari adalah anak. Kemudian ke istrinya, kemudian dari bapaknya, kemudian ibunya, kemudian saudaranya. Ini artinya skala prioritas dalam kebutuhan, ya, dalam menggantungkan kebutuhan. Jadi anak itu ternyata jadi nomor satu dalam menggantungkan kebutuhan, kemudian ke istri, kemudian ke bapak, bapak ternyata nomor 3, kemudian ke ibu, baru ke saudara. Nah, berbeda misalnya dengan urutan seperti ini, kita akan lihat perbedaannya di surat Al-Ma'arij. Kalau di Al-Ma'arij, itu sebaliknya. Sebaliknya di surat Al-Ma'arij. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azab yawmi izin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwihi. Sedang mereka saling memandang, orang-orang kafir ingin kalau dia bisa menebus dari azab itu dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan keluarganya, kemudian dia selamat sendirian. Dan dengan orang yang ada di atas bumi, dia ingin korbankan, yang penting dia bisa selamat. Siapa orang pertama yang akan jadi bahan tebusannya? Anaknya sendiri. Saking ingin selamatnya, bahkan anaknya pun dia korbankan. Yang penting cepat selamat.
kemudian istrinya saudara, dan seterusnya. Jadi, Masya Allah. Kalau kita tadabburi di Al-Quran tentang urutan penyebutan, itu jadi hikmah dan jadi ilmu tersendiri, begitu ya, Masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Wa qala al-insanu ma laha. Sehingga kalau pengen masing-masing itu nanti di akhirat. Di dunia mah urusannya bukan masing-masing. Di dunia itu kita bareng-bareng. Nafsi-nafsi itu nanti di akhirat. Di dunia mah ibadahnya berjamaah, ngajinya bareng-bareng, sholat juga bareng-bareng, begitu. Kalau pengen sibuk dengan urusan masing-masing, itu nanti ada tempatnya. Di akhirat baru urusannya masing-masing. Bahkan dalam surat Al-Fatihah yang pernah kita kaji sama-sama, Al-Fatihah itu mengajarkan kita bareng-bareng. Na'budu nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Doanya juga ihdina, bukan ihdini. Bimbing kami, bukan bimbing saya. Karena urusan dunia, di dunia kita lebih baik bersama-sama. Di akhirat pasti akan masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari ayat berikutnya adalah tentang kekuasaan Allah yang membuat bumi bisa berkomunikasi. Yauma idzin. Pada hari itu, pada hari ketika manusia bertanya-tanya, bumi kemudian berbicara. Tuhaddisu, ya, menyampaikan hadisnya, menyampaikan pembicaraannya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menyampaikan kabarnya. Kalau memaknai ayat ini bahwa bumi bisa berbicara kepada manusia, tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya kalau difahami ayat ini, kata para ahli tafsir, tidak ada salahnya ayat ini kalau difahami bahwa di akhirat nanti, di akhir zaman nanti, di hari kiamat nanti, bumi akan bersuara, berbicara yang difahami oleh manusia tentang peristiwa kenapa terjadi ini semua. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Atau difahami yang lain. Ya. Mungkin bumi tidak berbicara difahami oleh manusia seperti kita berdialog, berkomunikasi sesama manusia. Tapi rusaknya bumi, hancurnya bumi, gempa bumi, itu bahasa bumi. Ya, jadi kalau misalnya longsor, bumi itu sebenarnya sedang berbicara dengan longsor, memberikan kabar bahwa manusia itu terlalu zalim kepada ibunya, kepada bumi, pada tanahnya. Tuhaddisu akhbaraha. Bisa dimaknai denotatif atau dimaknai konotatif. Kalaupun dimaknai secara denotatif bahwa bumi itu bisa berbicara, bisa berkomunikasi, kuasa Allah lah yang membuat bumi bisa berkomunikasi. Seperti yang Allah firmankan di surat Fussilat. Jangankan bumi, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sanggup. Allah berkuasa. Nah, Allah sanggup menjadikan bumi dan selain bumi untuk berbicara. Wa qalu li juludihim. Manusia itu mereka akan ngobrol dengan kulitnya sendiri. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi yang memberatkan kami? Kenapa kalian selama di dunia selalu bersama-sama, selama di dunia selalu mendukung, ya, kulit mulusnya seseorang, gantengnya seseorang, itu menjadi pendukung manusia ketika di dunia. Kalau manusia nggak ada kulit, mungkin kita juga nggak berani untuk tampil di depan publik. Jadi saat kulit di akhirat mereka bersaksi memberatkan manusia, manusia ngobrol dengan kulitnya.
Lima syahidtum alaina. Kenapa kalian menjadi saksi yang memberatkan kami? Kenapa kalian bisa ngomong? Qalu, kata kulit, antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Allah yang menjadikan segala sesuatu bisa berkata-kata. Kami dibuat bisa berkata-kata itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bisa membuat segala sesuatu berkata-kata. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada hadis tentang akhir zaman. Kata Nabi, ini jangankan di akhirat nanti, jangankan di hari kiamat nanti, bahkan sebelum hari kiamat, menjelang akhir zaman, ada banyak kemampuan komunikasi atau ada banyak hal yang kemudian bisa berkomunikasi dengan manusia. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai seseorang itu bisa berdialog dengan ujung sendalnya sendiri, ujung sepatunya itu bisa berbicara dengan manusia, ujung saut itu cambuk, ujung cambuk manusia itu bisa berkomunikasi, bisa berdialog, bahkan paha manusia bisa menyampaikan apa yang dilakukan oleh keluarganya saat dia keluar rumah. Hadis sahih. Hadis sahih. Jadi teknologi komunikasi itu akan semakin berkembang. Teknologi komunikasi itu akan semakin dahsyat menjelang akhir zaman. Paha akan bisa menyampaikan perbuatan anggota keluarga saat dia pergi keluar rumah. Ujung sepatu manusia itu bisa berdialog dengan manusia. Dan ini terkait dengan ujung sepatu yang bisa berdialog dengan manusia. Ada ulama hari ini, belakangan ini, yang kemudian menyebutkan bahwa hari ini sudah ada teknologi GPS ya, yang dipasang di ujung sepatu menggantikan tongkat untuk orang yang tunanetra. Jadi di ujung sepatunya ada kamera, di ujung sepatunya ada GPS, kemudian dipasang ke telinga yang tunanetra itu alat komunikasi. Sehingga ketika dia berjalan, nggak perlu lagi megang tongkat, tapi kamera atau ya teknologi yang ada di ujung sepatunya, yang ditempel di ujung sepatunya, yang memberitahukan jalan. Belok kanan, belok kiri, lurus, dan seterusnya. Ada ulama yang mengatakan, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Akhir zaman itu manusia akan bisa berdialog atau ujung sendal atau ujung sepatunya akan mengajak berkomunikasi dengan manusia. Allahu a'lam bishawab. Entah nanti seperti apa. Apakah tentang paha yang bisa, paha setiap orang itu bisa menjadi sumber informasi, seperti apa teknologinya, Allahu a'lam bishawab. Yang pasti, antaqanallah allazi antaqa kulla syai'. Kalau ada sesuatu yang bisa berkomunikasi, itu karena Allah yang memberikan kuasa kepadanya. Bahkan orang yang mati sekalipun, mereka bisa menyampaikan, ya, berkomunikasi dengan kematiannya, dengan bukti-bukti kematiannya. Orang mati memang tidak bisa berbicara, tapi bekas sebab kematiannya itu bisa berkomunikasi kepada manusia. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Bahwa Tuhanmu auhalaha, telah memberikan wahyu kepada bumi. Perintah kepada bumi. Auha itu memberi wahyu. Muncul pertanyaan, apakah wahyu yang diterima oleh bumi sama seperti wahyu yang diterima oleh Nabi? Kata para ahli tafsir, kata para ulama, ada dua jenis wahyu. Yang pertama wahyu takwini, yang kedua wahyu tasyri'i. Kalau wahyu yang sifatnya takwini, makhluk itu tidak bisa memilih
nggak bisa mengikuti wahyu atau tidak mengikuti wahyu, nggak bisa memilih. Pasti akan mengikuti wahyu yang Allah berikan. Itu wahyu takwini. Adapun wahyu tasyri'i, wahyu yang bisa dipilih untuk diikuti atau ditolak. Tapi setiap pilihan akan ada konsekuensinya. Nah, wahyu yang diterima oleh Nabi itu wahyu tasyri'i. Wahyu yang kemudian memberikan syariat, ini halal, ini haram, ini mubah, ini diikuti, ini amal soleh, ini amal buruk, dan seterusnya. Sehingga ada pilihan, tapi dalam setiap pilihan ada konsekuensinya. Sebagai contoh misalnya, dalam surat An-Nahl ayat ke-68, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada lebah. Redaksinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, redaksinya itu pakai kata wahyu. Wa auha, dan Allah memberikan wahyu. Rabbuka, Tuhanmu memberikan wahyu, ilan nahli, kepada lebah. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. Apakah lebah dengan ini setelah menerima wahyu jadi nabi, jadi utusan Allah? Karena sudah menerima wahyu. Nah, ini bukan wahyu yang sama seperti yang diterima oleh Nabi, seperti yang diterima oleh Rasul. Ini wahyu takwini. Wahyu yang lebah itu tidak bisa memilih mau ikut atau enggak ikut. Wa auha rabbuka ilan nahli anittakhidhi minal jibal buyuta wa minasyajar wa mimma ya'rishun. Buatlah sarang wahai lebah, di bukit, di pohon, atau di tempat yang dibuat oleh manusia. Maka sarang lebah nggak akan jauh dari tiga hal ini. Lebah mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbaik memang lebah gunung, ya, madu gunung. Kemudian madu hutan, baru madu ternak. Karena urutan yang Allah sebutkan juga demikian. Di bukit, di pohon, di tempat yang dibuat oleh manusia. Maka nomor 1 itu madu gunung, nomor 2 itu madu hutan, nomor 3 madu ternak. Tadi kita sampaikan, urutan yang disebutkan oleh Allah itu pasti ada hikmah di belakangnya. Ini wahyu kepada lebah. Termasuk dalam surat Fussilat ayat 12, Bapak Ibu. Di surat Fussilat ayat 12 ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada langit. Redaksinya wahyu. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa auha fi kulli sama'in amraha. Dan dia menjadikan 7 langit dalam 2 malam, dalam 2 hari, dalam 2 masa. Allah mewahyukan pada setiap langit urusannya masing-masing. Setiap langit ada bidangnya sendiri, ada tugasnya sendiri. Nah, langit juga menerima wahyu. Tapi wahyu yang diterima langit tidak sama seperti wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lainnya. Jadi istilahnya sama, katanya sama, tapi maknanya bisa berbeda. Contohnya seperti sholat lah. Seperti sholat. Sholat itu bisa diartikan doa. Secara bahasa begitu. Dan seperti kita misalnya, Allahumma sholli sholatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholat kepada Nabi Muhammad. Sholawat kepada Nabi Muhammad. Itu artinya kita berdoa untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau sholat maknanya gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram, yang diakhiri dengan salam. Katanya sama, tapi ternyata maknanya berbeda. Bahkan, Bapak Ibu, katanya sama, tapi ketika subjeknya berbeda, pelakunya berbeda, maka maknanya juga berbeda. Contoh,
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah bersolawat kepada Rasulullah. Malaikat bersalawat kepada Rasulullah. Dan kita pun diperintahkan bersalawat. Pertanyaannya, apakah makna salawat Allah dan salawat kita sama? Kata para ahli tafsir, Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad artinya Allah memuji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bersalawat, kita minta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dimuliakan selalu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Katanya sama, tapi ketika dinisbatkan kepada orang yang berbeda, makhluk yang berbeda atau zat yang berbeda, maknanya bisa jadi beda. Sehingga ada ahli tafsir yang kemudian menafsirkan, menjelaskan, kalau wahyu diterima oleh hewan, wahyu itu artinya insting. Kalau wahyu diterima oleh nabi, wahyu itu artinya ya, wahyu yang kita pahami. Kalau wahyu diterima oleh manusia yang bukan nabi, manusia menerima wahyu tapi bukan nabi, maka wahyu itu maknanya ilham. Ke hewan jadi insting, ke manusia yang bukan nabi jadi ilham. Contohnya apa? Wahyu yang diterima oleh manusia tapi bukan nabi manusia ini. Wahyu yang diterima oleh ibunya Nabi Musa. Kalimatnya sama. Wa auhayna ila ummi Musa. Di surat Al-Qasas ayat ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Secara bahasa, wa auhayna, kami wahyukan ila ummi Musa, kepada ibunya Musa, an ardi'i, agar menyusui bayinya. Tapi ini bukan wahyu kenabian, ini bukan wahyu kerasulan, ini wahyu ilham. Ya. Ibunya Musa bukan nabi, ibunya Musa bukan rasul, karena nabi dan rasul itu laki-laki. Ini wahyu ilham. Ke lebah, wahyu insting. Ke nabi, wahyu tashri', wahyu syariah. Bi anna rabbaka awhalaha, bahwa Allah yang mewahyukan kepada bumi untuk bergoncang, untuk gempa, bergoyang sekencang-kencangnya, sedahsyat-dahsyatnya. Wahyu dari Allah kepada bumi yang kemudian dikerjakan sebaik-baiknya oleh bumi. Bagian yang terakhir, pertama kondisi bumi, yang kedua kondisi manusia, dan bagian terakhir yang paling utama, kandungan paling utama dari surat Al-Zalzalah ini adalah kondisi amal manusia, kondisi amal kita. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ketika kita dibangkitkan, saat semua manusia dibangkitkan, kata Allah, ashtatan, dibangkitkan dalam kondisi yang bermacam-macam. Apa saja bermacam-macamnya itu? Ada yang dibangkitkan dalam keadaan mukmin, dalam keadaan kafir. Ada yang dibangkitkan dengan jalan tegak, ada yang kepalanya di bawah. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan bangga, senang. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan memegang kepala, kaget, memba'asana mim marqadina. Siapa yang membangkitkan kita ini? Dan seterusnya. Seperti yang Allah firmankan di surat Ar-Rum ya, 14 dan Ar-Rum 43. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Bapak Ibu, ada seorang sahabat Badui, Arab Badui, minta dinasihati oleh Nabi, tapi yang singkat nasihatnya. Izni wa aujiz ya Rasulullah. Kasih saya mau izah, tapi singkat saja mau izahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberi nasihat dengan dua ayat terakhir dari surat Al-Zalzalah.
Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kata sahabat orang Arab Badui tadi, cukup wahai Muhammad, cukup wahai Rasulullah, cukup nasihatnya. Orang ini pergi, kata Nabi, faquhar rajul. Dia orang yang faham. Faquhar rajul. Dia orang yang ngerti agama. Karena orang disebut faham kalau dia punya sikap tanggung jawab terhadap amalnya. Disebut baik agamanya kalau siap bertanggung jawab terhadap semua perbuatannya. Jadi agama seseorang itu disebut baik kalau dia bisa mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Tidak lempar batu sembunyi tangan, tidak mau bertanggung jawab dari semua amalan. Yang ketiga, yang bisa kita ambil hikmah dari ayat ini, Bapak Ibu, dari kata misqal. Misqal itu artinya beban, seberat. Faman, barang siapa, ya'mal, beramal, misqala, seberat. Zarrah, ya, zarrah. Atom mungkin kalau sekarang zarrah itu. Sesuatu yang paling kecil. Artinya setiap amal itu punya bobot. Maka orang yang paling cerdas, orang yang bisa memilih amal mana yang bobotnya paling besar, yang bisa menambah berat timbangan amal kita. Mungkin tidak semua amal bisa kita kerjakan, ya, karena berat. Tapi orang yang cerdas itu bisa mengakali bagaimana caranya yang berat, tapi bisa terangkat. Kecerdasan manusia dalam hal ini sudah bisa diuji begitu ya. Manusia dengan kecerdasannya yang Allah berikan bisa mengangkat beban yang lebih berat dengan alat yang diciptakan. Dia bisa menciptakan eskavator, dia bisa menciptakan beko begitu ya. Dengan alat berat, manusia bisa mengangkat yang berat. Padahal dengan jasadnya, dengan badannya, mungkin dia nggak bisa ngangkat. Dalam beramal pun orang yang cerdas seperti itu. Jadi orang yang cerdas dia akan bisa memilih amal mana yang berat, tapi dia bisa punya pengungkit untuk mengerjakannya. Contoh, misalnya begini. Kalau memang untuk berangkat umroh, dia tidak mampu. Padahal bobot berumroh itu dahsyat luar biasa. Dia bisa mendapatkan pahala umroh, walaupun dia nggak bisa berangkat umroh. Itu orang cerdas. Tanpa harus berangkat umroh karena ketidakmampuan, dia tetap bisa mendapatkan pahala umroh. Caranya seperti yang Rasulullah sampaikan, subuhan, kemudian zikiran sampai terbit matahari. Orang yang cerdas itu orang yang bisa mengumpulkan amal sampai berat timbangannya yang berbobot dengan tangan orang lain. Dengan mengajarkan ilmu ke orang lain, dengan mengajarkan Al-Fatihah yang selalu pasti akan dibaca ke orang lain, sehingga pastikan kalau kita punya cucu begitu ya, yang mengajarkan Al-Fatihahnya jangan orang lain, biar kita. Karena Al-Fatihah kalau diajarkan itu berbobot sekali. Akan dibaca setiap sholat minimal 17 kali sehari. Kalau kita yang mengajarkannya, itu sudah jadi otomatis, jadi tabungan amal kita. Berbobot sekali mengajarkan surat Al-Fatihah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Faman ya'mal, dan barang siapa yang beramal. Amal ini baik amal hati, amal lisan, atau amal anggota badan. Karena setiap masing-masing ada, ya masing-masing anggota tubuh kita, masing-masing dari setiap bagian dari jasad kita, dari fisik kita, dari diri kita, semua ada amalnya sendiri. Amal hati dengan ikhlas, amal hati dengan ridho, dengan qanaah, amal lisan dengan zikir, ya, mengajar, begitu, berbagi ilmu, mengucapkan kata-kata yang baik, membahagiakan dengan kata-kata yang baik, dan seluruh anggota tubuh juga ada amalnya masing-masing. Termasuk amal dunia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, ini menarik sekali, sangat menarik, dalam surat Al-Hajj ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat ke-77 memisahkan antara al-khair, ya,
dengan sujud dan ibadah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Rukuklah kalian, sujudlah kalian, sembahlah Tuhan kalian. Nah, kemudian ditutup dengan waf'alul khaira, dan berbuatlah khair, kebajikan. Rukuk sudah, sujud sudah, ibadah sudah. Yang keempat yang disebutkan ini terpisah, waf'alul khair, dan berbuatlah kebajikan. Tadi dalam surat Al-Zalzalah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Artinya, surat Al-Zalzalah tadi tidak hanya berbicara tentang masalah saum kita, sholat kita, ngaji kita, tilawah kita, hafalan Quran kita, bukan. Semuanya. Senyum kita kepada mahasiswa, senyum kita kepada teman sejawat, senyum kita kepada orang tua, walaupun cuma 1 detik, Assalamualaikum. Selesai setelah itu khairan. Ini di luar sujud, di luar ibadah, di luar rukuk kita semuanya. Waf'alul khair. Niat kita untuk mempermudah urusan orang lain, walaupun cuma niat, amal hati, itu khair. Walaupun cuma sekilas, walaupun cuma sedikit, ya Allah, pasti Allah akan perlihatkan amalnya, dan Allah akan perlihatkan juga balasannya. Dan ya, ayat ini menjadi penenang bagi orang beriman, sekaligus peringatan bagi orang yang buruk amalnya, atau orang yang tidak beriman kepada Tuhannya. Karena Allah Maha Adil. Kalau manusia sering lupa, kalau Allah nggak lupa, bahkan Allah yang tidak lupa, mencatat semua amal kita. Kita yang lupa, kita nggak pernah nyatat amal. Allah yang nggak pernah lupa, Allah perintahkan malaikat untuk mencatat amal. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena akhir, ujung, ending, dan puncak makna dari surat Al-Zalzalah ini tentang setiap amal itu pasti akan diperlihatkan oleh Allah. Maka mudah-mudahan mulai saat ini dan seterusnya, mudah-mudahan kita tidak lagi meremehkan amal baik sekecil apapun. Kata Nabi, bahkan engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang senyum. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Janganlah engkau meremehkan kebaikan walaupun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Dan juga jangan meremehkan keburukan sekecil apapun. Sekecil apapun keburukan, baik di pikiran, baik di perasaan, baik di lisan, mudah-mudahan semakin hati-hati, ya. Semakin banyak istighfar yang kita ucapkan, semakin sering taubat yang kita lakukan, karena ternyata semuanya ada dalam perhitungan. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin sedikit kandungan dari surat Al-Zalzalah. Semoga ada manfaatnya, semoga semakin menyemangati amal-amal kita, semakin membuat kita mawas diri terhadap dosa-dosa, kemaksiatan, dan semua kesalahan-kesalahan. Saya kembalikan ke moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah Ustaz atas luar biasa ilmunya di tafsir tadabbur dari surat Al-Zalzalah ini. Langsung saja Ustaz, saya izin membacakan 2 pertanyaan. Tapi yang pertama ini dari Ibu Lita ini, quotes katanya, Allah mengguncang kita dan berbagi ujian bukan untuk melihat apa kita mampu untuk mengatasi, tapi untuk melihat seberapa besar ketergantungan kita kepadanya. Tadi udah disampaikan oleh Ustaz kali ini. Nah, yang kedua dari Bu Yuniarti nih, tentang, mungkin ini ada korelasi dengan tadi Ustaz sampaikan di surat Abasa terkait manusia sibuk dengan urusan masing-masing sehingga meninggalkan family dan orang-orang penting dalam hidupnya. Beliau bertanya, izin bertanya, di dunia bisa bersama-sama ibadahnya, di akhirat masing-masing, ibu lari dari anaknya, suami lari dari istri. Apabila suami istri mempunyai amalan terbaik, apakah suami istri bisa dipertemukan di akhirat? Dan kita berdoa ingin dikumpulkan dalam satu surga.
Tetapi kalau ada amalan keburukan di salah satunya barangkali, apakah di penghujungnya nanti akan dapat dikumpulkan kembali di surga, Ustaz? Itu mungkin barangkali. Selama keluarga itu beriman, peluang masuk surganya tetap ada. Jadi kunci surga itu iman. Adapun langsung atau tidaknya masuk surga, itu di amal. Jadi kalau beriman, pasti masuk surga. Tapi langsung atau tidak masuk surga, itu nanti di amal. Kalau amal solehnya banyak, berat, ya beban amal solehnya, timbangan kebaikannya banyak, insya Allah langsung masuk surga. Kalau tidak, ada dua. Kalau diampuni oleh Allah, maka dia masuk surga. Kalau enggak diampuni oleh Allah, dan Allah menginginkan dibersihkan dulu, maka dia akan dibersihkan di api neraka. Setelah bersih, dia pasti akan dimasukkan ke surga. Sekecil apapun keimanan seseorang di dalam hati, pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Jadi, kalau masuk neraka itu, kalau masuk surga itu selama-lamanya, abadi selama-lamanya. Kalau masuk neraka, ada yang selama-lamanya, ada yang lama, tapi tidak selama-lamanya. Yang selama-lamanya orang-orang yang nggak beriman. Yang lama, tapi tidak selama-lamanya, orang mukmin yang amal solehnya lebih sedikit daripada amal salahnya yang tidak diampuni oleh Tuhannya. Jadi tetap bisa. Pertanyaannya apakah bakal kumpul di satu surga yang sama? Insya Allah. Karena suami dan istri itu punya syafaatnya. Allah mengumpulkan mereka di dunia dalam rumah tangga, Allah juga akan kumpulkan mereka di surga di rumah tangga yang sama. Yang penting jadi ahli surga. Yang penting jadi ahli surga. Seperti itu mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sudah terjawab sangat jelas sekali ya pertanyaan. Ya, seperti yang saya sependapat dengan Ibu Lita ini memang kajian tadabbur bersama Ustaz Ihsan memang sangat komprehensif sekali, bahwa ketika kita mengkaji satu surat itu selalu dijelaskan dengan ayat-ayat yang ada dalam Quran itu sendiri. Jadi memudahkan kita untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh Ustaz Ihsan. Tadi sepakat juga Ibu Lita menyampaikan detail banget kajiannya. Alhamdulillah, syukur Ustaz. Baik, selanjutnya sebelum ditutup kita ada waktu barangkali 5 menit sebelum ditutup dengan doa. Maka jika ada pertanyaan langsung dituliskan saja melalui chat. Jika tidak ada pertanyaan, kita mungkin akan langsung tutup saja dengan doa. Silakan, kita masih ada waktu. Ini mungkin Ustaz dari surat Al-Zalzalah ini erat kaitannya tidak Ustaz dengan surat Al-Qari'ah, di mana di situ juga disampaikan ayatnya tentang timbangan amal baik dan amal buruk, dan catatan amal diberikan sebelah kiri dan sebelah kanan. Ustaz. Betul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Secara umum surat-surat yang ada di juz 30 memang banyak berbicara tentang keimanan, baik keimanan kepada Allah termasuk keimanan kepada hari kiamat. Karena dua hal ini yang jadi penekanan utama. Iman kepada Allah itu untuk memotivasi amalan, iman kepada hari kiamat, hari akhir itu untuk melahirkan sikap tanggung jawab terhadap amal. Ngerem, yang satu buat ngegas, yang satu buat ngerem. Termasuk dalam surat Al-Qari'ah juga demikian. Hanya yang di-capture oleh Allah dari peristiwa hari kiamatnya yang berbeda. Kalau di surat Al-Zalzalah itu tentang gempa bumi, kalau di surat Al-Qari'ah itu tentang tumbukan yang keras. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Secara bahasa, qara'a yaqra' itu kalau ada pukulan yang keras. Dan pukulan yang keras itu, tumbukan yang keras, tabrakan yang keras itu membuat gunung-gunung berterbangan dan manusia juga terbang semuanya. Seperti kalau boleh dibuat ilustrasinya seperti ini mungkin. Ada benda-benda di meja, ya ada mic, ada HP, ada semua alat tulis. Kemudian mejanya kita pukul dengan keras, dengan tongkat atau dengan kayu.
maka yang ada di meja itu bakal naik semua ke atas. Jadi setelah al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yauma yakunun nasu kal farashil mabthul. Saat ada tabrakan yang keras ke bumi, manusia kemudian terbang kal farashil mabthul. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Dan gunung-gunung pun terbang seperti anai-anai. Sehingga di ayat berikutnya, takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man saqulat mawazinuh. Siapa yang berat timbangannya. Ini gambaran bahwa manusia itu bukan berat dengan badannya. Manusia itu diukur bukan berat dengan fisiknya, tapi manusia itu diukur dengan berat amalnya. Jadi jangan bangga dengan tinggi besar badan kalau amalnya tidak berbobot. Karena sebesar apapun badan manusia, kalau sudah ditumbuk oleh Allah bumi itu dengan benda langit, dengan tabrakan-tabrakan yang jatuh ke muka bumi, jangankan manusia, gunung saja bisa berterbangan seperti anai-anai. Yang menjadi berat, yang menjadi bobot manusia itu adalah amalnya. Fa amma man saqulat mawazinuh. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah tuh Ustaz. Jadi di surat Al-Zalzalah ini bumi akan diguncangkan Ustaz. Dan diceritakan pula di surat Al-Qur'an akan ada ditumbuk juga lagi. Betul. Ya Allah. Jadi introspeksi mungkin untuk saya pribadi juga gitu, untuk kita semua terkait amal Ustaz ya. Saya pernah mendengar bahwa kalau amal itu kan persyaratan dan kondisi untuk diterimanya amal itu banyak Ustaz ya. Tetapi kalau dosa itu tidak memerlukan syarat dan kondisi, pasti diterima. itu yang membuat kita jadi harus introspeksi amal kita dan mengingat kejadian-kejadian yang digambarkan dalam kedua surat tersebut tadi Al-Zalzalah Al-Qari'ah. Boleh nggak Ustaz kita tuh berdoa kepada Allah bahwa pamitiasa namanya umur teh hoyong panjang tapi pamitiasa potong dugi pas ke kiamat Ustaz sih. Ya, boleh tidak Ustaz dalam gitu. Namanya dosa itu jadi ladang pahala juga begitu. Karena kalau nggak ada dosa, apalah artinya istighfar dan taubat. Masya Allah. Ya, ada dialog begini, ada ya dalam riwayat begitu ya. Ketika Nabi Adam keluar dari surga, kemudian sedih karena sudah meninggalkan keindahan surga, kata Allah ke Nabi Adam, ya Adam, la tajza' min qawli laka ukhruj minha falaka khalaqtuha. Wahai Adam, jangan kau bersedih karena engkau sudah keluar dari surga, karena aku ciptakan surga memang untukmu. Wahai Adam, aninul muznibin ahabbu ilayya. Tangisan penyesalan orang yang berdosa lebih aku sukai daripada kebanggaan orang yang taat kepadaku. Jadi kalau ketaatan melahirkan kesombongan, itu akan kalah dibandingkan dengan dosa yang melahirkan penyesalan. Yang jelek bukan taatnya, yang bagus bukan berdosanya, tapi efeknya. Kalau ternyata setelah taat jadi sombong, kalau ternyata lebih buruk daripada kalau setelah berdosa malah jadi menyesal, bertaubat, beristighfar. Istighfar dan taubat itu juga amal soleh tersendiri gitu. Dengan bahasa lain dalam tanda petik, dosa juga jadi ladang amal. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Ustaz hatunun bisan syukran jazakallah atas ilmunya pada malam hari ini. Mohon izin Ustaz sebelum tutup mungkin memimpin doa singkat saja untuk kita semua. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. 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 Ya rabbal Betul bisa atas share-nya pada malam hari ini. Syukran jazakallah khairan hasanal jaza fi dunya wa akhirat. Membuat sedih kajian pada malam hari ini. Hatunun Ustaz. Juga terima kasih pada para jamaah sekalian yang telah bergabung pada malam hari ini. Semoga kajiannya betul-betul memberikan sebuah cerminan,
sebuah ibroh untuk kita semua tentang apa yang pasti akan terjadi di dunia ini. Entah apa kita akan mengalami atau tidak, namun itu ibrohnya adalah semua kita menjadi semakin lebih baik, lebih siap, dan semakin mengevaluasi amal-amal kita Amin. semakin baik. Dan semoga juga apapun amal buruk yang mungkin pernah kita lakukan juga semoga menjadi ladang pahala lah. Mudah-mudahan seperti Ustaz sampaikan tadi, semakin kita menjadi membuat bertobat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa nanti kalaupun nanti kita di akhirat sana mudah-mudahan amal baik kita lebih berat timbang daripada amal buruk. Amin ya rabbal alamin. Atur nuhun kasadayana, syukran jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita bertemu kembali Waalaikumsalam pada hari warahmatullahi yang akan datang. Insya Allah kalau tidak ada perubahan, Ustaz Tony Abdul Fattah akan bergabung bersama kita semua. Kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Pak Ustaz, nuhun semuanya. Waalaikumsalam. Jazakumullah khair. Ini mangga sehat-sehat Pak Sadayana. Ustaz sehat, Ustaz hatur nuhun pisan. Ustaz punten ngemutan Ustaz. Kamis payunnya di Asipa. Insyaallah siap. Pada lohor. Siap insyaallah. Mangga Sadayana. Nuhun pisan. Mangga. Baik, mohon izin ruang pertemuannya akan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.